Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, pemuda, pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Keselamatan adalah Anugerah Allah. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami pulangkan kepadamu, sudah menghantar kami masuk di hari yang baru ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan, membaca firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memulainya dengan membaca firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Terimalah dengan sukacita pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Temukanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan kita pada hari ini. Pertanyaan pertama, Nats hari ini adalah percakapan Yesus dengan siapa? Dengan Nikodemus. Pertanyaan kedua, apa penekanan Yesus kepada Nikodemus? Nikodemus harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, pada pertemuan dan percakapan antar Yesus dan Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada Nikodemus bahwa kelahiran kembali oleh Roh Kudus adalah hal yang mutlak harus dijalani jika Nikodemus mau menerima anugerah keselamatan. Ayat renungan hari ini berbicara tentang harapan dan kerinduan Allah bagi orang-orang berdosa adalah agar manusia tidak binasa, juga tidak hancur, tidak tersesat, namun memperoleh hidup yang kekal. Dalam perjumpaan itu, Yesus tidak tertarik untuk membicarakan topik lain yang tidak penting, karena ia menghendaki agar Nikodemus segera bertobat dan mengalami kelahiran baru. Tercatat di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh dari Yohanes pasal 3 ini. Saudaraku, kerajaan sorga adalah roh, dan setiap orang yang ingin menerima anugerah keselamatan harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, agar roh manusia yang sudah mati karena dosa dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Selain itu, orang yang sudah mengalami lahir baru telah dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah milik Allah. Efesus pertama ayatnya yang ke-13. Keselamatan adalah anugerah, tetapi tanpa kelahiran kembali tidak akan ada kehidupan yang kekal, melainkan kematian yang kekal. Sudahkah kita mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus? Jika seorang besar seperti Nikodemus harus dilahirkan kembali, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Selamat menjalani minggu sengsara kedua ini. Amin. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Hanya satu. Kita harus dilahirkan kembali seperti Nikodemus
jika ingin masuk ke sorga. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai hari ini, baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Saudara, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Engkau datang mencari kami orang-orang berdosa. Engkau sudah berjumpa dengan Nikodemus, dan ia menerima pembaharuan hidup daripadamu. Tolong kami supaya kami menyelidiki hati kami. Apakah kami sudah mengalami kelahiran kembali ataukah belum? Tuhan Yesus, tuntun kami, meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Berkati kami dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kami hari ini, baik anak-anak dalam studi dari TK sampai ke perguruan tinggi, anak-anak yang mencari pekerjaan, usaha bisnis, pekerjaan orang-orang tua, juga pelayanan para presbiter dan seluruh pendeta di GKO dimanapun berada. Berkati majelis sinode, berkati semua kami di dalam sukacita Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.